Selamat pagi untuk Bapak dosen serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pluralitas Masyarakat di Indonesia, Peran Demokrasi dalam Menjaga Hak Disabilitas di Indonesia. Kelompok 7 terdiri dari Kania Bening, Tesalonika Kesha, Santia Novia, Maria Cindy, Anastasia Joyce, serta Rama Eka. Demokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang artinya kekuasaan rakyat. Demokratia sendiri terdiri dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam penerapannya secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pembuatan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang. Bentuk-bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi pada saat itu. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Prinsip-prinsip dasar negara demokrasi. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, adanya pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dan yang ketiga, adanya jaminan HAM. Kemudian persamaan kedudukan di depan hukum. Lalu peradilan yang bebas dan tidak memihak, kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan yang terakhir kebebasan pers atau media massa. Selanjutnya adalah asas demokrasi dalam pemerintahan yang demokratis. Yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, artinya rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum untuk atau berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang terdapat pada konstitusi. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan demokrasi barat. Ini diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan, lahir Magna Carta yang dilanjutkan munculnya Renaissance dan reformasi yang menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional ini melahirkan demokrasi welfare state. Sejarah dan perkembangan demokrasi Indonesia. Ini dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama adalah masa demokrasi atau konstitusional yang menunjukkan peranan parlemen serta partai-partai, yang biasa disebut sebagai demokrasi parlementer. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir adalah demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, demokrasi selalu berhubungan dengan hak asasi manusia. Upaya untuk menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis, dan begitu pun sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mau menjamin tegaknya hak asasi manusia. Pengertian hak dan disabilitas adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dan aturan dan sejenisnya. Menurut KBBI, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan disabilitas sendiri merupakan pengertian dari kata serapan yang berartikan cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seorang yang mempunyai kelainan yang dapat mengganggu sesuatu aktivitas. Lalu menurut Goffman, adanya masalah sosial yang dihadapi penyandang cacat atau disabilitas ini bahwa mereka abnormal dalam sebuah tingkatan yang jelas sehingga orang lain tidak merasa enak dan juga memberi pandangan stigma bahwa penyandang cacat di lingkungan selalu melakukan sesuatu dan bertanggung jawab pada orang lain. Lalu menurut I.K. Wardani, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu hal yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak lain pada umumnya. Penyandang disabilitas ini masih mempunyai hak di lingkungan masyarakat, dan penyandang disabilitas ini mempunyai kewajiban atau kebutuhan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan,
juga pelayanan sosial. Dalam perspektif yang dikategorikan sebagai hak yang khusus pada kelompok masyarakat tertentu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensor dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jenis disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas tidak hanya masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, namun bisa juga memiliki keterbatasan lainnya seperti disabilitas sensorik, mental, dan intelektual. Disabilitas fisik adalah disabilitas yang terjadi ketika mengalami keterbatasan fisik akibat gangguan pada fungsi tubuh. Contohnya adalah lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan lain-lain. Disabilitas sensorik adalah artinya seseorang mengalami keterbatasan fungsi panca indera. Contohnya adalah disabilitas bicara, rungu, dan netra. Ketiga, disabilitas mental artinya seseorang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Contohnya adalah bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Seseorang yang mengalami disabilitas ini akan mengalami kesulitan untuk konsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Yang terakhir adalah disabilitas intelektual, artinya mereka akan ditandai dengan tingkat-tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Contohnya adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Total dan hak disabilitas masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 menjelaskan bahwa hak penyandang disabilitas adalah bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan sebuah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut tidak saja menjamin payung hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Sedangkan jumlah total masyarakat disabel di Indonesia berdasarkan data berjalan Biro Pusat Statistik tahun 2020, Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang peran demokrasi dalam menjaga hak disabilitas di Indonesia. Dalam presentasi ini, kelompok menggunakan dua dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2, ada beberapa asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya penghormatan terhadap martabat, otonomi individu tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang harus berkembang dan identitas anak, inklusif dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Nah, begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia, maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia atau HAM, salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang
disabilitas. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang kita ambil sebagai contoh dari tema yang kita ambil. Nah, jadi ini kita mengambil salah satu kasus yang sempat viral, yaitu kasus dari wanita yang bernama Wuri Handayani dari Surabaya yang merupakan disabilitas yang harus menggunakan kursi roda. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mau baca sepenuhnya silakan di pause terus dibaca ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu saya akan jelaskan poin-poinnya. Jadi Wuri Handayani ini karena memakai kursi roda dan dia waktu itu ingin mendaftar tes CPNS ya di kota Surabaya. Nah, tapi ketika dia datang dan ingin memasukkan berkas itu langsung ditolak sama panitia, intinya begitu. Karena apa? Karena dianggap Wuri Handayani ini tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Karena sehat jasmani kan berarti mungkin dianggapnya bahwa tidak boleh disabilitas. Nah, lalu Wuri Handayani ini langsung menggugat Pemda Surabaya gitu tahun 2004, tapi sampai akhirnya banding sampai 2009 gitu, intinya seperti itu. Nah, terus apa relevansi kasus yang bisa kita ambil dengan tema yang kita ambil pada kali ini adalah bahwa Wuri Handayani ini sudah melakukan hal yang tepat dengan cara menggugat Pemda Surabaya. Karena apa? Karena sesuai yang sudah dijelaskan teman saya tadi sebelumnya, menurut UU nomor 8 tahun 2016 pasal 2 ada beberapa asas yang dilanggar oleh Pemda Surabaya ini, yaitu ada tanpa diskriminasi dan kesamaan kesempatan. Nah, jadi Wuri Handayani sudah benar melakukan hal tersebut untuk menggugat Pemda Surabaya, dan tentunya Wuri Handayani pun menang, meskipun menangnya itu di 2009 padahal menggugatnya di 2004 karena ada banding-banding tersebut, dan kedua belah pihak pun akhirnya berdamai juga, dan dari Pemda Surabaya sendiri menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar kedepannya syarat-syarat yang sudah diberikan itu lebih didalami lagi agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Nah, mungkin sekian dari kelompok kita. Terima kasih sudah menonton.